Perkenalkan, nama saya Dr. Aditya, saya dokter umum dokter jaga di ruang hemodialisa. Mungkin bapak-bapak ibu itu semuanya tak tahunya cuma mesin ya. Kalau cuci darah itu tahunya cuma mesin. Tapi ternyata ada 3 Pak. Selain mesin HG, ada namanya CAPD, ada namanya cangkok ginjal atau bahasa ilmiah itu transplant ginjal. Dan nanti kita bahas di sini, kita diskusi. Nanti kalau misalnya sudah selesai, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin bisa ditanyakan, nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kita bahas di sini ibu satu-satu. Next. Oh ya. Nanti latar belakangnya Bu. Jadi penyakit ginjal kronik ya, itu disebabkan seperti penyakit diabetes dan hipertensi. Jadi kebanyakan itu disebabkan oleh penyakit diabetes sama hipertensi. Tapi alhamdulillah ya Bu, di era sudah Brebes itu kita punya mesin gede. Nah ini salah satu kesulitannya karena tidak semua rumah sakit di Kabupaten Brebes itu mempunyai mesin gede. Kadang-kadang ada yang jaraknya jauh. Oke, jadi kebanyakan itu penyakitnya hipertensi sama diabetes. Nah ini Bu, kalau penyakit gagal ginjal kronik tidak ditangani secara baik akan menimbulkan kematian. Serius terus kan kuatnya deh. Jadi kalau kita nggak cuci darah, kalau nggak penanganan secara cepat tepat akan menimbulkan kematian. Walaupun memang tak dengan Gusti Allah gitu. Tapi kan namanya manusia harus bisa berusaha ya. Nah ini jadi bagaimana atau penyakit gagal ginjal kronik, kita harus melakukan deteksi dini gitu, evaluasinya laporan, terus prediksi resiko beratnya penyakit dan resiko penyakit kardiovaskuler. Next. Nah ini pencegahan ada 3 Bu, pencegahan secara primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primernya apa? Yang pertama tuh apa dari pola makan Bu, pola makan dan pola hidup. Jadi makan makanan sekarang banyak yang mengandung warna ya Bu. Nah itu kita jauhi yang awet, kayak apa ya marimas dan semuanya gitulah saya pertama. Nah itu pencegahan primer itu kita hindari, kurangi makan makanan yang mengandung banyak pewarna Bu. Ya itu pencegahan primer. Sedangkan pencegahan sekunder apa penyakit sekunder itu? Jadi sebelum kita terkena penyakit gagal ginjal kronik itu kita sebaiknya cek evaluasi laboratorium sering-sering untuk evaluasi lah, cek laboratorium darah rutin, urea kreatinin gitu. Nah itu, jadi pencegahan sekunder itu kita sering konsul ke dokter gitu kan, kita sering konsultasi atau mungkin sering cek laboratorium gitu. Kalau gagal ginjal kan berarti urea kreatininnya tinggi ya, atau mungkin HB atau leukositnya. Kalau pencegahan tersier itu berarti sudah melalui mesin, jadi sudah Bapak Ibu nih terkena penyakit gagal ginjal kronik, jadi udah hubungannya sudah terkena udah hubungannya dengan mesin. Yang tadi kan saya jelaskan ada CAPD, ada mesin HG sama ada transplant ginjal. Itu ya Bu. Ya, Mas. Nah ini resiko yang paling berat terkena penyakit gagal ginjal kronik. Yang pertama tadi saya bilang diabetes atau kencing manis ya. Kedua obesitas itu kegemukan Bu. Itu paling sering terkena gagal ginjal kronik. Umur lebih 65 tahun ya Bu. Umurnya lebih dari 65 tahun. Terus biasanya dia mengalami proteinuria berat hematuri. Artinya apa? Kencingnya itu biasanya ada darahnya atau bahasa medisnya hematuri. Terus riwayat gangguan ginjal akut atau paparan zat nefrotoksi yang tadi saya bilang sering minum minuman yang pewarna gitu ya. Itu sering terkena gangguan kedua. Yang terakhir tuh terkena penyakit hipertensi. Itu resiko yang paling berat akan terkena penyakit ginjal kronik ya. Oke, next. Nah ini prinsip pengelolaan penyakit ginjal tahap akhir ada 5 ya Bu. Terapi pengganti ginjal yang nanti akan bahas. Terapi nutrisi ya. Perubahan gaya hidup. Jadi orang gede itu harus sering banyak olahraga ya Bu. Jangan habis itu lah itu kan kadang-kadang sering perutnya asites gitu. Terus ini yang keempat, terapi medis untuk penata rasa hipertensi dan diabetes, mengurangi proteinuria mencegah komplikasi. Yang kelima, terapi konservatif. Oke, next. Nah ini lanjut aja next. Nah ini untuk pasien-pasien penyakit gagal ginjal kronik itu gak cuma satu dokter ya Bu. Kita semuanya tim satu tim.
nggak cuma dokter, nggak cuma perawat, nggak cuma ahli gizi, semuanya tuh ada timnya ya Bu. Yang pertama ada dokter umum ini selaku yang di ruang gede. Kita di sini ada 3 dokter gitu, dokter Kurniadi, dokter saya, dokter Mohan. Yang kedua spesialis anak. Sekarang banyak kasus ginjal itu di bawah umur usia 17 tahun. Kalau yang umur lebih dari 17 tahun berarti nanti dokter favoritnya kan dokter spesialis anak. Tapi kalau lebih dari 17 tahun favoritnya kan dokter penyakit dalam. Biasanya Pak Haji gitu. Ini Pak Haji, endokrin, urologi, ahli gizi, untuk pola makannya ada farmasi, social worker itu yang biasanya untuk perangkat-perangkat desa. Karena tadi yang saya bilang kalau ginjal nggak ditangani secara maksimal, dia akan menimbulkan kematian. Namanya manusia harus berusaha ya Bu. Oke, next. Nah ini, jadi ada 3 metode Bu. Ini ada 3 metode. Kalau di sini kita tersedia hemodialisis. Ternyata ada 3 metode hemodialisis dengan menggunakan mesin. Ada namanya peritoneal dialisis, jadi menggunakan melalui perut. Dan yang paling baru ini namanya transplant atau cangkok ginjal. Ya. Jadi nanti kita bahas satu-satu. HD seperti apa, CAPD seperti apa, transplant seperti apa, dan kelemahan dan kelebihan apa bisa dikerjakan di sini atau tidak ya. Itu ya Bu, ada 3 metode. Nah ini ada 3 metode hemodialisis dengan menggunakan mesin ya. CAPD itu di lemak perut, jadi dia mandiri Bu. Tanpa harus, kalau mesin kan kita harus pengawasan tenaga medis di perawat dokter. Ada namanya CAPD, ada namanya transplant ginjal atau cangkok, biasanya cangkok ginjal ya. Jadi ada 3 metode. Next Mas. Nah sekarang kita bahas lewat mesin dulu yang biasa bapak-bapak ibu kita gunakan. Di sini kalau menggunakan mesin itu darah dialirkan melalui dialiser atau ginjal buatan untuk filtrasi dan pembuangan. Jadi darahnya diambil lalu diserap yang mesin panjang ini ya Bu. Nah ini nanti kita bahas. Nah fungsinya itu pembersihan sisa-sisa metabolisme racun dengan suatu mesin. Berarti ginjal itu ginjalnya sudah nggak berfungsi digantikan dengan mesin, namanya mesin dada yang ada kita di sini ya. Dan itu biasanya dadanya itu 2 atau 3 kali per minggu selama 8 atau 12 jam per minggu ya. Itu dengan menggunakan mesin. Nah ini cara kerja mesin dadek yang di sini ya Bu. Jadi ini tangan ya. Darah dialirkan melalui mesin ya Bu. Ya ini mesin namanya berplam. Ya ini sebelumnya dikasih namanya infus heparin. Ya cara kerja ini infus heparin tujuannya apa? Dia untuk fungsinya untuk mengencerkan darah. Ya. Nah setelah dikasih infus setelah diberi heparin langsung dialirkan ke namanya ini tabung dialiser namanya Bu. Nah di sini tabung dialiser fungsinya apa? Di sini tuh darah yang bersih sama kotor itu diserap di sini. Jadi dipilah Bu, darah yang kotor kan ginjalnya nggak berfungsi ya. Jadi darah yang kotor, darah yang bersih diserap di mesin sini. Ya. Dan nanti yang kotor akan diserap lewat mesin tabung dialiser. Ya. Dan nanti yang bersih akan dialirkan lagi ke dalam pasien. Ya jadi tahu ya Bu, kadang-kadang cuci darah kan ada mesin yang panjang itu, namanya tabung dialiser. Nah fungsinya ini itu menyerap mana yang bersih ya, mana yang kotor. Yang bersih terserap di mesin tabung dialiser, yang kotor terserap di tabung dialiser, yang bersih dialirkan lagi ke dalam darah. Itu ya Bu. Ini cara kerja mesin hemodialisis yang biasa kita ada di sini kita pakai ya. Nah ini indikasi hemodialisis itu penyakit ginjal kronik dengan stadium 5. Berarti udah kronik ya. Next Mas. Nah ini indikasi hemodialisis ada banyak ya Bu. Yang pertama overhidrasi. Overhidrasi itu banyak minum karena kan ginjal fungsinya menetralkan racun ya. Yang menyerap air sedangkan ginjal juga berfungsi, kebanyakan minumannya harus diade. Overhidrasi, overdosis obat, kebanyakan minum obat, terus ya penurunan kesadaran, penumpukan racun, peningkatan penyesuaian tubuh, asidosis metabolis sama gangguan elektrolit. Jadi yang paling gampang ini yang indikasi HB, orang banyak minum harus dicuci darah. Karena apa? Ginjalnya itu tidak berfungsi. Ginjalnya orang berfungsi, simpang nyerap siapa? Makanya harus dicuci darah. Ya, tuh next Mas. Ini. Nah
Nah ini kontraindikasi dengan menggunakan mesin HD itu tidak ada akses vaskuler. Jadi kalau pasien nggak boleh mesin HD itu tidak ada akses vaskuler. Jadi intinya gini Pak, disuntik lah aksesnya Pak, nggak bisa akses. Nanti gantinya tadi saya bilang pakainya CAPD atau transfer ginjal. Kalau ada, oke, boleh mesin HD. Itu keganasan aja sudah mulai patronnya pasien dengan harapan hidup rendah. Tadi yang tadi saya bilang 5 tahun ke atas ya. Oke, next. Nah ini kelebihan dan kekurangan menggunakan mesin HD. Ini kekurangannya yang pertama kelebihannya dengan menggunakan mesin HD ya Bu. Pengeluaran racun lebih banyak dan lebih cepat karena itu kan menggunakan mesin ya. Yang kedua, koreksi kelebihan cairan dan gangguan asam lebih cepat. Berarti nanti kelebihan cairannya bisa kita koreksi lebih cepat dengan menggunakan mesin. Diawasi dan dimonitor oleh perawat. Yang tadi saya bilang itu, kalau di sini kan kita dengan HD dan sebagainya itu kan kita diawasi, ada dokternya, ada dokter umumnya, ada perawatnya gitu. Kegagalan teknik lebih kurang dan pelaksanaannya dapat didampingi keluarga ya kan, bisa didampingi dengan keluarga ya Bu. Itu dengan kelebihan dengan menggunakan mesin HD. Nah sekarang kekurangannya itu dilakukan rutin 2 atau 3 kali per minggu selama 4 sampai 5 jam. Yang kedua, jenengan harus datang ke ruang HD. Kalau yang CAPD kan enggak, bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Tapi kalau menggunakan itu harus datang ke HD. Sedangkan kan di Kabupaten Brebes ini kan enggak semua rumah sakit itu tersedia mesin HD. Kayak apa? Alhamdulillah rumah sakit RSUD Brebes ini mesin HD paling banyak di Kabupaten Brebes ya. Yang kedua, membutuhkan perawat dan teknisi dalam pelaksanaannya. Kekurangannya yang keempat, membutuhkan akses. Harus tadi akses, makanya tadi kalau nggak bisa pasang AC nggak mungkin pakai mesin HD. Kita terapi pengganti lainnya ya. Ada jarum yang ditusukkan ke tubuh setiap pasangan. Berarti kan kalau mesin HD harus disuntik ya Bu, harus disuntik terus. Berarti urusannya dengan jarum terus kalau menggunakan mesin HD. Tetap harus mengawasi dia dan jumlah cairan saat tidak HD. Lah kadang-kadang saya periksa kan sering bapak-bapak ibu, baru mangan apa Bu, mobil banyunya jangan aja mangan buah ya. Kan sering saya periksa kadang-kadang setelah dipasang AC saya keliling ya Bu, terus saya konsultasi ya. Baru mobil apa Bu, banyunya jangan ya. Baru mama apa aja mobil bola ini kelemahan mesin HD. Berarti kan di rumah bapak ibu kan ada kontrol. Kita bisanya cuma di sini di ruang HD ini kontrol. Terus ada beberapa komplikasi. Nah biasanya setelah HD bapak-bapak itu biasanya rasa kram ya, setelah HD awalnya kram, lemes, sakit kepala dan lain-lain. Biasanya kan yang rasain ya Bu, biasanya itu memang kekurangannya dengan menggunakan HD itu setelah pos HD biasanya ada kram, lemas, sakit kepala ya Bu. Terus biaya lebih mahal. Ini omai jejak gak apa-apa, ini omai ado kan anggo elek, anggo bocah, jadi kan otomatis kan kosnya lebih tinggi. Nah tuh, oke next. Nah ini jadi hasil dari hemodialisis yang tekanan darahnya tuh harapannya apa setelah dengan menggunakan mesin HD itu tekanan darahnya terkontrol. Berapa tekanan darahnya? Kalau usia lebih dari 60 itu palingnya kita targetnya 150/90. Tapi kurang dari 60 dengan penyakit gagal ginjal dan kencing manis itu kita punya target 190. Makanya kadang-kadang saya periksa tensinya orang itu saya tanya obatnya hidup dulu obatnya sini. Nah ini indikator keberhasilan Bapak Ibu kalau dengan menggunakan mesin HD. Kita punya target tensi ya, kita punya target tensi 150/40 ada kalau batas usianya. HB harus 11/12. 10 aja sebenarnya sudah baik. Tapi kalau kurang dari 7, biasanya kan teman-teman perawat ini HB kok dan transfusi kan sering kayak gitu ya. Karena kita punya target ya, HB itu harus 11 walaupun dia cuci darah tidak normal tapi setidaknya mendekati normal, targetnya 11 ya. Kualitas itu baik ya, tadi yang saya bilang ya, harus walaupun darahnya tetap pola makannya dijaga, minum obatnya teratur ya, nggak boleh makan buah yang mengandung banyak cairan. Ini BNI normal, berarti nggak boleh kegemukan, status nutrisi baik. Ini poinnya ini aja Bu. Target orang berarti itu ini tekanan darah terkontrol, HB-nya harus 11 sama ini kualitas hidupnya baik tuh. Kalau ini nggak video next. Ini adekuasi hemodialisis ini kan urusan perawatan nih.
Nah ini kalau dengan menggunakan mesin HD pun ada 3 metode ya Bu. Ada apa namanya avesan. Avesannya biasanya Mbak Tina itu dipasang di Bandung ya, di rumah sakit Habibie. Karena kenapa nggak bisa di sini? Karena yang pasang itu butuh spesialis DTKV atau bedah torak kardiovaskuler. Sedangkan kita nggak punya Bu. Makanya kalau bapak ibu pasang yang di sini itu, mesti kita rujuknya ke Bandung. Ya. Terus yang lewat avesan, yang ketiga pakai femoral lewat paha. Kalau lewat paha mungkin di sini bisa, dokter, teman-teman perawat juga bisa femoral. Ada juga yang pasang di sini, ya, ini namanya double lumen. Double lumen di sini bisa karena ini yang pasang namanya dokter bedah. Kalau ini yang pasang biasa perawat bisa. Kalau ini BTKV, kenapa dirujuk ke Bandung? Kan RSUD kami belum ada dokter BTKV ya Bu. Kalau ini double lumen biasanya dipasang di sini itu. Karena kita punya namanya dokter bedah ya, pasang kateter. Oke, next. Nah ini kita bahas menggunakan CAPD Bu. Yang tadi mesin HD sudah, kita bahas ke yang menggunakan CAPD namanya continuous ambulatory peritoneal dialysis ya. Jadi ini dilakukan secara mandiri, dilakukannya lewat perut. Nah ini gambarnya drain, fill, well. Oke Mas, next. Nah ini dengan CAPD, prinsip CAPD yang penyaringan dan pembuangan sisa metabolisme membran peritoneum perut menggunakan sanibertomis. Berarti tadi yang saya bilang dilakukan secara mandiri, nanti cairan dialysate dibawa sendiri Bu. Jadi nggak harus datang ke sini, berarti harus mandiri. Ya, kedua cara dialisa akan menarik sisa-sisa metabolisme kelebihan dan mengatur keseimbangan asam basa. Oke. Kalau ada pasien dengan gangguan jantung, itu malah dianjurkannya bukan dengan menggunakan mesin, dengan menggunakan CAPD. Continuous ambulatory. Kalau memang ada pasien-pasien yang terkena penyakit jantung, kita arahkan dengan menggunakan CAPD. Nah ini, jadi prinsipnya seperti ini, beda sama mesin HD. Jadi pergantian cairan 3-5 pertukaran, berarti selama sehari itu 3 kali dialisa selama 24 jam. Nah ini cara dialisanya itu sekitar 2 liter sampai 2,5 liter. Nah ini kelebihannya apa? Fleksibel. Kalau menggunakan ini bisa dilakukan sendiri di rumah, tanpa harus ke rumah sakit. Ya, bisa dilakukan di rumah, sekolah, dan kantor. Terus dapat dikerjakan sendiri atau keluarga. Nah, CAPD ini kalau mesinnya harus kesini ya Bu. Kalau ini kalau misalnya sudah terlatih bisa sendiri di rumah. Kalau nyambut gawe, kalau sekolah, kalau apa bisa. Tapi tetap ada punya resikonya ada infeksi. Kadang-kadang kalau nggak bisa masang itu macet. Aksesnya bisa macet. Oke, next. Oke, ini tadi menjalankan dialisis dengan pembersihan sisa metabolisme peritoneum. Oke, sama tadi intinya semuanya Mas. Nah ini CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis. Continuous artinya apa? Proses dialisis tidak berhenti, jadi terus menerus ya Bu, membersihkan darah selama 24 jam setiap hari. Ambulator dia bebas bergerak. Kalau dengan menggunakan mesin HD kan harus hiburan ya. Kalau menggunakan CAPD itu jadikan bebas bergerak dan kita berhubungan dengan mesin gitu kan. Karena kalau menggunakan lembaga itu bekerja dengan sebagai vektor. Jadi artinya yang bekerja itu perutnya, karena penunjukannya adalah perut. Dialisis menyaring dan membuang cairan berlebih serta ampas metabolisme. Jadi intinya kalau menggunakan mesin HD intinya kan nggak bisa bebas Bu, jadinya hiburan kan. Yang sakit itu kadang-kadang aksesnya oleh jalan. Tapi kalau CAPD, jadinya pakai CAPD itu jadinya bebas, tapi jadinya harus benar-benar dikerjakan karena kan kita nggak ngawasi nih penggunaan CAPD itu gitu kan. Terus bisa bebas, bisa jalan, nggak harus dikatakan ke rumah sakit. Ya, oke next Mas. Nah ini pasien-pasien yang disarankan untuk menggunakan CAPD bukan mesin ya Bu. Pasien yang menggunakan CAPD yang pertama anak-anak. Sekarang kasus anak-anak tuh banyak Bu. Di HD-nya kita tuh ada pasien nonaik lah, saya bilang nonaik itu umur 16 tahun. Itu dia cuci darah di sini karena itu sering minum minuman ya pewarna kayak gitulah intinya ya.
Terus gaya hidup yang aktifnya uang yang malesan, saran kita tetap menggunakan mesin HT. Nah uang yang malesan itu kan sendiri bu, gitu kan. Lokasi unik HT yang jauh, nah itu bisa mau CAPD. Misalnya umat tak bujangan paling bagus kan ada, ya kan, menggunakannya CAPD. Penyakit kronis, HIV, kelainan pada hepatitis B menggunakan CAPD. Hipertensi yang tidak terkontrol, jantung yang tidak stabil atau ada penyakit gangguan jantung atau kontraindikasi untuk pemberian antikoagulan paling itu. Jadi kan pada pasien-pasien yang terkena CHPD ada perdarahan di otak itu kan kita punya heparin. Kalau kita dikasih heparin tambah banyak cairannya tetap membaca CAPD. Terus akses paru yang sulit yang tadi saya bilang, tangan orang bisa, paha orang bisa, yang di sini tidak bisa. Kita arahkan ke CAPD dan mandiri itu. Nah ini persyaratannya yang tadi saya bilang, pasien mandiri atau ada yang membantu. Kalau bisa, kalau menggunakan CAPD itu jangan sendirian bu. Kalau keluarga ini, jadi hubungan cairan yang saja bu. Namanya manjat dari saya. Nah itu tadi saya bilang, pasien mandiri atau ada yang membantu kalau bisa. Yang kedua, tinggal di tempat bersih dan lingkungan yang sehat. Jadi tempatnya harus bersih dan sehat. Karena tadi kalau nggak bersih, apa akibatnya? Yang tadi saya bilang akan menimbulkan infeksi. Ya. Yang ketiga, bersedia menjalani pelatihan, instansi dan mematuhi prosedur CAPD itu. Jadi nanti kalau misalnya mau CAPD nanti dari kami itu kita tadi cara penyuntikannya gimana, dosisnya gimana, gitu kan. Berapa kali per hari, apa yang dijauhi, apa yang harus dilaksanakan gitu ya. Nah ini kita ke kelebihan ya, ini kan kelebihan kekurangan mesin HT. Sekarang kelebihan dan kekurangan CAPD. Kelebihannya itu bersifatnya terus menerus, jadi bisa dilakukan terus menerus tanpa jebol. Seminggu dinanti jam tidak. Itu bisa dilakukan secara terus menerus saat dengan itu kan. Dapat dilakukan secara mandiri. Yang tadi saya bilang tanpa harus bantuan teman-teman perawat. Bisa dilakukan secara mandiri. Ya. Tapi udah dikasih pelatihan dulu, nanti kan cara itu. Sehingga kita membantu orang lain, mudah dipelajari dan sangat sederhana daripada dengan menggunakan mesin HT. Mesin HT kan ribet bu ya. Tidak perlu pengaturan diet dan cara yang ketat, karena itu bisa dibuat secara sendiri. Tidak memerlukan penusukan jarum. Tidak menghalangi pasien bila ingin melakukan perjalanan atau aktivitas itu. Yang tadi saya bilang kadang-kadang kan jadwalnya kan dinaki kalau dinaki, dengan bapak itu orang bisa ini ngegawe ini ngatur-ngatur. Nah kalau dengan menggunakan CAPD itu, ini yang saya bilang tidak menghalangi pasien bila ingin melakukan perjalanan atau aktivitas. Karena itu tadi saya bilang jangan salah membeli. Kamu jadi harus ke rumah sakit tuh, boleh jam tidak apa gitu. Beban jantung minimal dan lebih murah dibanding HD. Itu kelebihannya dengan CAPD. Kalau kekurangannya resiko infeksi. Kalau infeksi itu dengan menggunakan mesin, dengan menggunakan CAPD atau menggunakan yang kita bersih dengan canggih, itu ada resiko infeksi. Makanya saya tadi bilang kebersihan itu nomor satu. Apapun metodenya itu, kebersihan itu nomor satu. Ya. Resiko yang kedua, resiko kehilangan protein darah pada proses dialisis. Kemungkinan dapat meningkatkan lemak dan trigliserid dalam darah. Jadi mungkin pasiennya agak gendut dikit itu. Perlu penempatan kateter kali darahnya permanen. Jadi harus nanti sebelum pelatihan memang harus dipasang akses dulu lewat perut ya. Penggantian cairan 4 kali. Berarti kalau CAPD itu sehari 4 kali selama 30 menit. Ini yang kemungkinan dapat menaikkan berat badan. Kenapa? Karena ini kan dapat meningkatkan lemak. Lemak itu bisa menimbulkan berat badan. Pengurangannya. Yang terakhir memerlukan tempat penyimpanan barang relatif banyak karena caranya dialisis banyak banget bu, itu paling enggak kalau kita lihat itu 1,5 sampai 2 liter. Nah, penyimpanannya harus bersih, harus ditaruh yang non infeksi, mungkin ditaruh di kulkas apa di apa gitu, harus bersih. Karena misalnya kotor dengan dimasuk ke cairan kotor apa doa infeksinya juga lebih tinggi ya. Nah ini kita tadi udah itu mesin HT udah, terus CAPD udah. Sekarang kan cangkok ginjal. Ini yang metode yang paling terakhir ya bu. Cangkok ginjal atau bahasanya transplantasi ginjal. Mungkin di RSUD berbeda bisa. Kalau yang transplantasi ginjal itu mungkin kita bawa ke rumah sakit yang tipe A,
yang lebih besar, contohnya Karyadi, Sajito, terus apa Sensatikin Baru. Karena ini nanti ilmu multidisiplinnya lebih banyak lagi Bu, nggak cuma penyakit dalam, ada dokter anestesi, ada dokter urologi, ada dokter itu. Tapi setidaknya jenengan tahu metodenya nggak cuma mesin HD aja, sebenarnya ada banyak, ada 3 ya, baik kita bahas kan transplantasi ginjal. Jadi pemasangan ginjal baru yang sehat dari donor presiden pada pasien ginjal tak baik. Jadi ginjalnya itu jenengan cari, misalnya kalau ini jenengan cari donor, namanya donor ginjal ya. Nah nanti yang donor itu ginjalnya diambil, ditaruh yang pasien ini yang terkena penyakit gagal ginjal kronik ya Bu. Jadi memang itu agak ribet, tapi setidaknya bapak-bapak itu tahu oh apa sih transplantasi ginjal itu, setidaknya jenengan tahu gitu loh. Jadi ginjalnya itu yang sehat diambil, dikasihkan ke pasien yang terkena penyakit ginjal kronik. Nah, ini prinsipnya kembalinya fungsi ginjal seutuhnya, filtrasi, akrasi, dan hormonal. Manusia intinya gini, prinsipnya manusia dapat hidup sehat dengan 1 ginjal, baik donor atau resipien. Kenapa dilakukan 1 ginjal? Ini saya dapat dari rumah sakit Karyadi ya Bu. Kenapa harus dilakukan 1 ginjal? Karena penelitian sebelumnya sebenarnya manusia bisa hidup sehat itu dengan 1 ginjal. Ya. Prinsipnya itu. Nah, persiapan apa aja sih yang dilakukan pada misalnya memang jenengan tertarik untuk menggunakan transplant ginjal atau cangkir ginjal? Kita cek ini semuanya Bu, nggak langsung dilakukan berbeda-beda. Kita cek donornya sama yang memberi sama yang menerima. Yang pertama kita cek golongan darahnya sama enggak, apa verifikasi juga. Itu jaringannya ginjalnya orang sing mlengo, orang sing mentok, orang sing itu kan secara medis nanti kita kontrol dulu ya. Kecocokan organ, terus dari pemberinya, apakah yang pemberinya itu ada penyakit-penyakit potensial, bisa saja terkena TBC, hepatitis, virus IMV atau HIV, itu kita eliminasi. Kita mesti cek semuanya ini, pemeriksaan fungsi-fungsi juga bisa, jantung, hati, keadaan pembuluh darahnya Bu. Jadi ginjalnya dipasang, kita langsung dulu perutnya, apakah pembuluh darahnya cocok enggak? Makanya ini dilakukannya bukan kita di rumah ini, bedanya di rumah sakit yang besar. Karena ini membutuhkan apa ya, banyak dokter spesialis konsultan, bukan dokter spesialis kok. Dokter spesialis konsultan. Karena banyak itu, dan yang terakhir keadaan pembuluh darah ginjal yang didonorkan. Jadi ini Bu, kalau mau cangkok darah, persiapannya ini berbeda. Kalau mungkin yang bisa dilakukan untuk ulang berbisa tadi dengan menggunakan mesin HD atau CAPD, tapi setidaknya dengan tahu ya, nggak cuma ini. Nah ini kelebihan dan kekurangannya dengan menggunakan mesin CAPD atau menggunakan cangkok ginjal. Kelemahan dan kelebihannya. Kalau prosedurnya, kalau dialisis kan seumur hidup, berarti kan jenengan tetap seumur hidup dia pakainya mesin HD terus, mau APD mau mesin HD dia seumur hidup. Tapi kalau transplant ginjal dia 1 kali, karena kan ibaratnya mesinnya sudah diganti, makanya setelah mesin cuci ginjalnya itu sudah diganti, biasanya udah tidak cuci darah lagi. Makanya ditulis di sini kelebihannya itu 1 kali. Jadi kalau transplant ginjal udah nggak namanya CAPD lagi, nggak namanya HD lagi, seminggu pinggiran enggak. Kualitas hidupnya kalau menggunakan mesin cukup baik, kalau transplant ginjal baik sekali. Yang ketiga ketergantungan pada fasilitas medik. Yang tadi saya bilang kalau dengan pakai ini kan langsung mulai aduh, terus jam itu 7 jam dina karena ini ketergantungan pada fasilitas medik itu besar. Tapi kalau yang cak ginjal kan paling orangnya itu setelah pemasangan evaluasi 3 bulan, habis itu kan seterusnya kita berevaluasi itu minimal. Nah ini kalau jika gagal, nah ini ada kekurangannya, jika gagal pasien itu bisa meninggal. Kalau nggak bisa transplant ginjal, kalau nggak berhasil penanganannya, pasien itu bisa meninggal. Kalau transplant ginjal HD kembali atau transplant kembali. Jadi kelebihannya lebih besar, tapi kekurangannya sedikit tapi langsung meninggal. Nah ini transplant ginjal. Makanya kan harus di rumah sakit yang itu besar, nggak mungkin di
Bos dikasih sini nggak ada stok. Itu ya Bu. Nah ini kontraindikasinya, jadi apa sih pasien ini nggak boleh menggunakan sampo ginjal. Yang pertanyaan adanya infeksi kronik yang tadi saya bilang, pasien itu terkena HIV, hepatitis, apalagi tadi ya penyakit itulah pokoknya. Terus ada gangguan kejiwaan, mau dulunya itu gangguan jiwa ya nggak boleh. Terus riwayatnya tidak pada berulang. Jadi ya sering-sering bodoh sih, kayaknya ini nggak disuruh berangkat nggak berangkat nggak boleh. Penyakit tadi sama hepatitis yang berat, penyakit keganasan itu juga nggak boleh. Umur, jadi kalau kita mau camp ginjal, bodohnya itu nggak boleh lebih dari umur 70 tahun. Kita batasi umurnya. Di samping dengan penyakit-penyakit yang ada hepatitis, terus apa dari CMV, HIV, itu umur yang lebih dari 70 tahun nggak bisa untuk dijadikan donor ginjal. Itu. Nah ini kelebihan dan kekurangan transplant ginjal. Kelebihannya yang pertama menggantikan seluruh fungsi ginjal. Jadi berarti kayak motor busine Bu, selesai orang bakal urusan kalau apa seminggu mangkat piras enggak udah selesai, karena kan ginjalnya yang jadi masalah ginjal sudah diperbaiki. Kualitas hidup jauh lebih baik, dietnya bisa lebih bebas, jadi nggak dibatasi lagi, nggak boleh makan minum, nggak boleh makan gula. Karena kan sudah organnya sudah benar nih, karena organ baru dapat melakukan perjalanan jauh. Kalau yang pakai mesin kan seminggu sekali otomatis kan ngomong kangelan ya Pak. Oh, mesin Ademan itu itu paling ngomongin Jakarta itu baru orang bisa, karena kan jadwalnya udah ada. Makanya ini kalau menggunakan transplant ginjal kelebihannya dapat melakukan perjalanan jauh sama aja APD. Terus yang itu pasien merasa lebih sehat. Nah ini kekurangannya waktu tunggu donor kapal bervariasi. Jadi ini gini Bu, misalnya kita rujuk ke rumah sakit Karyadi, apa di mana di Sarjito apa di Hasan Sadikin. Ya ditangani dulu, nanti biasanya untuk melakukan sang ginjal itu tuh nggak langsung dilakukan tindakan Bu, biasanya itu lama begini. Mungkin kan kalau saya bahas ini sang ginjal di Brebes tabu ya Bu, tapi kalau kita di kota-kota besar seperti di Semarang, rumah sakit rujukan kita Semarang, Karyadi, Bandung, Jogja itu banyak Bu, sudah melakukan metode banyak namanya transplant ginjal. Tapi memang tadi nggak langsung dikerjakan, biasanya seminggu 2 minggu. Itu pun harus kerja ada hitam di atas putih antara yang donor, memberi dan penerima. Yang kedua diperlukan prosedur yang banyak, yang saya bilang prosedurnya banyak, makanya kalau langsung di karya itu nggak langsung tindakan karena prosedurnya sangat banyak. Perlu monitoring berkala setelah proses transplantasi. Jadi setelah sang ginjal itu biasanya sebulan selama berapa tahun itu kita balik ke tempat yang kita operasi ginjal itu ya. Dapat terjadi penolakan, jadi efek sampingnya bisa bengkak, lemes ya, atau mungkin yang lebih berat bisa meninggal. Perlu mengkonsumsi obat imunodepresan jangka panjang. Obat imunosupresan itu seperti dexamethasone. Nanti biasanya kalau setelah ginjal dari dokter penyakit dalam konsultan KGH ya, konsultan ginjal kayak gitu profil biasanya kalau nanti disuruh minum obat itu terus kayak dengan minum obat hipertensi, kencing manis ya. Terus resiko infeksi meningkat akibat konsumsi obat imunosupresan. Jadi karena mengonsumsi obat itu tadi imunosupresan dexamethasone, otomatis infeksinya semakin meningkat. Gitu. Jadi intinya itu semuanya yang 3 metode itu ada kelemahan dan kelebihannya ya Bu. Yang tadi saya bahas satu-satu, dari menggunakan mesin, yang dari menggunakan perut namanya CAPD ya, tadi sama dari sini ada yang sama ginjal, semua ada kelemahan dan kelebihan. Silakan terserah bapak-bapak ibu-ibu ya. Oke. Nah ini kita terakhir ringkasannya. Yang pertama keterbatasan akses untuk mendapatkan layanan terapi pengganti ginjal masuk ke Indonesia. Yang tadi saya bilang nggak semua rumah sakit mempunyai mesin dari. Alhamdulillah di Kabupaten Brebes sudah kita mesin yang paling banyak 26 dari pakai ASI, dari pengacara muda itu yang paling banyak, mesinnya yang paling banyak. Pengelolaan yang kedua, pengelolaan penyakit pasien ginjal ini berfokus pada penanganan tim multidisiplin. Jadi orang kayak penyakit gagal ginjal itu nggak cuma satu dokter Bu. Jadi tadi saya bilang butuh perawat,
spesialis penyakit dalam yang tiap hari kontrol, ada ahli gizinya, ada mungkin yang anak-anak yang umur lebih dari 17 tahun yang butuh dokter spesialis anak, kalau lebih dari 17 butuh dokter penyakit dalam gitu. Terus yang ketiga, persiapan pemilihan terapi pengganti ginjal kan kita selama 1 tahun. Berarti sebelum cap ginjal itu paling enggak 1 tahun, Bu. Persiapannya 1 tahun kalau mau donor ginjal itu. Baik yang penerima maupun pemberi. Persiapan pemilihan terapi pengganti ginjal karena selama 1 tahun itu membantu pasien memutus pilihan TPG yang sesuai dengan kondisi pasien. Berarti kan saya bilang terserah itu kembali ke pasien mau menggunakan mesin detik, menggunakan yang diperut atau menggunakan ginjal, semua ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya. Hemodolis perhatian sama ginjal pilihan sesuai dengan keinginan dan usaha pasien sudah tidak ada parameter yang pasti dalam menentukan kapan waktu yang tidak tepat untuk memulai terapi pengganti ginjal. Jadi semuanya kembali ke pasien masing-masing, mau ngecek APD, mau mesin detik, mau ngecek ginjal, mau mulai kapan terserah, semua ada kelemahan dan